السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Segenap saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak ada kata yang patut untuk senantiasa kita ucapkan melainkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Tabaraka wa taala memberikan kelembutan di dalam jiwa seorang manusia untuk menerima kebenaran yang datang dari sisi Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah Tabaraka wa taala memberikan kemudahan kepada mereka untuk benar-benar tunduk kepada syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Tabaraka wa taala. Terkhusus dengan apa yang telah diketahui bersama, tema yang akan kita sampaikan, yang akan kita ulas pada sesi kedua ini, yakni ketaatan kepada pemerintah, kepada penguasa, merupakan perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 132. Allah berfirman, wa ati'ullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar kamu diberi rahmat oleh Allah Tabaraka wa taala. Di dalam ayat yang lainnya, Quran surat Al-Anfal ayat ke-20, Allah ingatkan kepada kaum mukminin. Allah menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa rasulahu, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wala tawallau anhu,
dan janganlah kalian berpaling darinya. Wa antum tasma'un, dalam kondisi kalian benar-benar mendengar perintah itu. Sehingga di dalam majlis ini kembali kami ingatkan, menjadi seorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, maka tidak layak ketika datang satu perintah Allah Tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya, maka mereka berpaling. Karena Allah ingatkan di dalam ayat ini, taatilah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Janganlah kamu berpaling dari perintah tersebut, padahal kamu mendengar seruan tersebut. Ingatlah, Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang mulia, hadis yang sahih dari sahabat Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepadaku, maka sungguh, kata Rasul, dia telah taat kepada Allah. Wa man 'asani faqad 'asa Allah. Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lihatlah ucapan Nabi yang mulia ini. Rasul katakan, wa man yut'il amir faqad ata'ani. Siapa yang mentaati penguasaku, siapa yang mentaati pemerintah yang aku bebankan kepada mereka kewajiban-kewajiban itu, faqad ata'ani, maka sungguh dia telah taat kepadaku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Wa man ya'sil amir faqad asani. Siapa yang memaksiati penguasaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadarlah ayuhal muslimuna ibadallah, ayat hadis telah menegur kita semuanya. Ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih mengingatkan kepada kita untuk benar-benar kita taat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya. Demikian pula kepada al-umara, kepada penguasa kaum muslimin. Di dalam ayat Allah Tabaraka wa ta'ala, Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-59 mengingatkan kepada kita semuanya. Ayat yang telah diingatkan di dalam sesi pertama tadi. Hanya saja di dalam sesi kedua ini kami ingin menambah beberapa fawaid. Ketika Allah Tabaraka wa ta'ala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Allah ingatkan kepada kita, wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan penguasa di antara kalian. Allah di ayat selanjutnya, in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Dan jika kamu berbeda pendapat di dalam satu perkara, maka kembalikan ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jikalau benar kalian beriman kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik, lebih utama, dan lebih besar akibatnya untuk kalian. Ayat ini ma'asyiral muslimin sebagai dalil wajibnya kita taat kepada penguasa, kepada pemerintah yang sah. Selama ketaatan itu, barakallahu fikum jami'an, dalam ruang lingkup tidak bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala.
Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, hadza huwa tariqus sa'adah. Ini adalah jalan-jalannya keselamatan. Bagaimana mungkin tidak kita katakan ini jalan keselamatan ketika kaum muslimin benar-benar mentaati penguasanya, benar-benar kaum muslimin patuh kepada apa yang diarahkan oleh sang penguasa. Mereka tidak berani melepaskan tangan daripada ketaatan kepada penguasa itu melalui lisan mereka atau memberontak dengan perbuatan-perbuatan mereka. Karena sesungguhnya barakallahu fikum, mereka sadar kebaikan yang akan diraih oleh umat Islam begitu banyak dan begitu besar manakala mereka berjalan bersama penguasa, manakala mereka mendengar dan taat kepada penguasa. Meskipun kita tahu penguasa tersebut itu adalah seorang manusia biasa, meskipun kita sadar penguasa pun memiliki kekeliruan, ya, tetapi kewajiban taat itu wajib. Kita ingat, ayuhal muslimuna ibadallah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, wa ta'atu wulatil umur wajibatun li amrillah bi ta'atihim. Mentaati wulatul umur, mentaati penguasa adalah perkara yang wajib, karena itu adalah perintah Allah tabaraka wa taala dengan mentaati mereka. Faman ata Allah wa rasulah bi ta'ati wulatil umur lillah fa ajruhu 'ala Allah tabaraka wa taala. Ingatlah, beliau mengatakan, siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulnya dengan mentaati wulatul umur, dengan mentaati penguasanya, maka balasannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala begitu besar. Kami menghasung seluruh kaum muslimin kota Sula, kota Sanana untuk benar-benar memahami kalimat ini. Ketaatan kepada penguasa itu amat besar faedahnya. Bisa kita rasakan ketika tatanan pemerintahan itu telah diatur sedemikian rupa. Ketika barakallahu fikum setiap unsur melakukan segala sesuatu dengan aturan kenegaraan yang telah diatur oleh negara tersebut, maka akan berjalan, akan terwujud keserasian. Karena sesungguhnya barakallahu fikum jami'an hadis yang telah kita ingatkan di dalam muqaddimah tadi memberikan konsekuensi wajibnya kita taat kepada para penguasa. Penguasa yang dimaksud di sini al-ulama wal umara. Para ulama dan para umara. Kita semuanya mungkin mendengarkan ucapan ini. Kita ketika mendengarkan tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Terkadang di dalam benak kita barakallahu fikum jami'an, kita tidak mendefinisikan apa makna al-umara di situ. Maka barakallahu fikum para a'immatus sunnah mengingatkan al-ulama, al-umara ay al-ulama wal umara. Wulatul umur di sini adalah al-ulama wal umara. Kenapa? Para ulama menjelaskan kenapa wulatul umur itu dikatakan al-ulama wal umara, karena dua elemen ini akan bersinergi. Dua perkara ini akan senantiasa ada demi keutuhan negara itu. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, al-ulama di dalam ayat demi ayat yang telah kalian dengarkan, maknanya alimun yubayyinu hukmullah. Ulama yang menjelaskan hukum-hukum Allah tabaraka wa ta'ala.
Sehingga ketika ulama menjelaskan ini hukum-hukum Allah yang harus kalian taati, ini kewajiban yang harus kalian tunaikan, ini perintah Allah, jangan kalian langgar, maka taati. Karena Allah memerintahkan kita untuk taat kepada ulatul umur. Al-ulama itu maknanya para alim yang menjelaskan hukum-hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka menjelaskan halal dan haramnya. Mereka ingatkan umat ini agar kembali kepada agama Islam yang benar. Kemudian al-umara ay yanfudhu hukmullah. Ini tugas al-umara, ini tugas penguasa. Penguasa itu adalah orang-orang yang menjalankan apa-apa yang Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan. Ketika ulama menjelaskan ini hukum Islam yang sebenarnya, yang wajib ditunaikan oleh masyarakat Indonesia, maka pemerintah menegaskan melalui sistem kenegaraan itu untuk menjalankan keputusan Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya tadi. Sehingga barakallahu fikum tercipta pemahaman yang benar bagi seluruh masyarakat kita. Makna ulatul umur adalah al-ulama wal umara. Ulama menjelaskan hak Allah, ulama menjelaskan perkara-perkara yang Allah ridhai. Kemudian para penguasa menjalankan itu semuanya di dalam tatanan kehidupan masyarakat kita semuanya. Sehingga ma'asyiral muslimin, kita semakin menyadari ternyata ketaatan kepada penguasa adalah kewajiban. Ternyata ketaatan kepada penguasa akan mendatangkan rahmat. Ketaatan kepada penguasa adalah perintah Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita selisihi. Nabi ingatkan, siapa yang mentaati penguasaku, sungguh dia telah mentaati aku. Siapa yang menyelisihi bermaksiat kepada mereka, maka sungguh mereka telah bermaksiat kepadaku. Ingat ayuhal muslimuna ibadallah, Nabi kita adalah sosok teladan. Nabi kita adalah orang yang paling sayang kepada kita. Begitu sayangnya Rasul ingatkan kepada kita, barakallahu fikum, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Di hadapan para sahabat Rasul menunjuk mereka. Rasul katakan kepada mereka, setiap umatku akan masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang tidak ingin masuk ke dalam syurga itu. Maka para sahabat pun menjadi heran, siapa dari kalangan umat Nabi yang tidak ingin masuk ke dalam syurga? Maka mereka bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan, siapa orang yang tidak ingin masuk ke dalam jannah tersebut wahai Nabi? Maka Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dialah orang yang akan masuk ke dalam syurga Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku, siapa yang menyelisih bimbinganku, maka dialah orang yang tidak ingin masuk ke dalam syurga Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal muslimun ibadallah, sekali lagi Rasul di dalam hadis Abi Hurairah yang sahih tadi telah ingatkan wajibnya kita taat kepada penguasa. Kenapa? Karena adanya hikmah yang sangat besar. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, fil hadithi wujubu ta'ati wulatil umur. Di dalam hadis tadi terdapat kewajiban untuk mentaati penguasa. Wahia muqayyadatun bighairil amri bil ma'siyati. Hanya saja barakallahu fikum jami'an, ketaatan kepada penguasa itu terikat dengan syarat, bukan perkara maksiat. Ya. Kata Syekh bin Baz, kalau penguasa mewajibkan untuk minum khamr, penguasa mewajibkan untuk tidak boleh salat berjamaah dan salat Jumat, maka jangan mentaati. Kenapa? Karena ketaatan itu pada perkara yang baik. Innama ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah ketaatan itu bisa kita tunaikan pada perkara yang diridhoi, perkara yang Allah tabaraka wa ta'ala ridhoi. Adapun kemaksiatan, maka kita tidak perlu mentaati. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah.
Karena tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun di dalam bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ingatlah kewajiban bagi seluruh masyarakat kaum muslimin untuk benar-benar barakallahu fikum bersinergi bersama penguasanya, untuk benar-benar saling tolong-menolong di dalam mewujud nyatakan ketentraman, keamanan, kedamaian, benar-benar saling menasihati, karena agama Islam itu dibangun di atas nasihat. Ya. Kita ingat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu ketika barakallahu fikum jami'an, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan beliau ingatkan barakallahu fikum terkait dengan orang yang suka mengkritisi penguasa, orang yang suka menjatuhkan wibawa penguasa. Maka beliau pun menasihati dan mengingatkan mereka. Beliau mengatakan, al-kalamu fi wulatil umur minal ghibah wan namimah. Berbicara menjelekkan penguasanya, berbicara tentang aib-aib penguasanya, termasuk daripada ghibah, namimah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa hiya min asyaddil haramat, bahkan dia sangat besar dari dosa yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ba'da syirki, setelah kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. La siyama idza kanatil ghibatu lil ulama wa li wulatil umur. Terlebih lagi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ternyata ghibah tersebut itu ditujukan kepada ulama, ditujukan kepada penguasanya. Fahiya asyaddu, maka itu lebih dahsyat, lebih besar ancamannya. Lima yatarattabu 'alaiha minal mafasidi minat tafriqil kalimah wa su'u dhanni bi wulatil umur. Ini penyebabnya. Sadarlah. Kenapa para ulama mengingatkan jangan kita jatuhkan wibawa penguasa, jangan kita menggibahi mereka, jangan di dalam majelis-majelis kopi kalian jatuhkan penguasa-penguasa kalian jatuhkan pemimpin-pemimpin kalian, jangan. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika umat itu sudah tidak memiliki kepercayaan kepada penguasa, maka kebaikan yang mereka kerjakan akan dinilai buruk oleh masyarakat. Ya. Kebaikan yang dilakukan oleh penguasa akan dicap sebagai sesuatu yang buruk. Ya. Sehingga barakallahu fikum jami'an, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, karena itu akan mengakibatkan kerusakan, yakni memecah belah persatuan kaum muslimin. Masyarakat akan berburuk sangka kepada penguasanya, yang menjadikan mereka sudah tidak menaruh kepercayaan kepada penguasa. Ya. Ingat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kajian kita adalah kajian yang singkat pada siang hari ini. Dan insyaallah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana agenda yang telah ditetapkan, kami pun di dalam majelis ini pun memohon pamit, karena sore sebentar kami pun akan kembali ke Pulau Buru. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kami untuk kembali mengunjungi saudara-saudara kami di kota Sanana yang kami cintai ini. Tentunya kami ingatkan, fabarakallahu fikum jami'an, ya, bahwasannya yang namanya penguasa adalah manusia biasa. Penguasa pun akan melakukan kesalahan. Tetapi barakallahu fikum jami'an, orang yang benar-benar mengetahui bimbingan Nabi, dia akan menjaga lisannya, dia akan menjaga tangannya, dia akan menjaga seluruh anggota badannya. Kenapa? Karena Allah selamatkan jiwa mereka. Ingat, di antara doa yang sangat diharapkan, kata Syekh bin Baz, doa yang begitu dinanti, doa yang sangat berarti, ketika seorang manusia yang muslim, yang mukmin mendoakan kebaikan kepada penguasanya. Itu doa yang sangat berarti. Ya. Karena sesungguhnya barakallahu fikum Syekh Shalih Al-Utsaimin
Beliau mengatakan, idza wajadna min mulatil umur syai'an mukhalifan fad'ullah lahum. Itu bimbingan mereka. Apabila engkau dapati dari penguasamu satu perkara yang menyelisihi syariat, maka doakan kepada Allah kebaikan untuknya. Semoga Allah beri mereka hidayah. Semoga Allah jadikan mereka orang-orang yang istiqamah. Kita hanya diperintahkan untuk mendoakan kebaikan kepada mereka. Kita tidak dibenarkan untuk mendoakan kejelekan kepada mereka. Tetapi kaum muslimin saat ini berbeda. Ya. Ketika mereka dapati ada kekeliruan yang dilakukan oleh penguasanya, maka di dalam majelis-majelis mereka, mimbar-mimbar mereka, mereka jatuhkan penguasa-penguasa mereka. Maka sungguh ini menyelisihi syariat. Ya. Karena sesungguhnya li'anna bisalahihim salahil ummah. Karena Syekh mengingatkan, karena sesungguhnya kebaikan penguasa itu akan menjadikan kebaikan bagi umat al-Islam. Ya, Fudail ibn Iyad, beliau ingatkan, lau kana li da'watun ma ja'altuha illa fi sultan. Fudail ibn Iyad, seorang ulama yang benar-benar zuhud, seorang ulama Rabbani di zamannya. Beliau ingatkan, sekiranya aku memiliki satu doa yang dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ma ja'altuha illa fi sultan. Tidak aku jadikan doa tersebut itu melainkan kepada para penguasa. Jika aku tahu ada satu doaku yang dikabulkan oleh Allah, maka aku akan tujukan doa itu kepada penguasa. Ya. Fa umirna an nad'a lahum bisalahi. Karena kita diperintahkan untuk mendoakan mereka dengan kebaikan, walam nu'mar an nad'u alaihim. Kita tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan kepada mereka. Sehingga barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan penuh kerendah dirian, sebelum majelis ini kami tutup dan kami akhiri, kembali kami ingatkan sebuah hadis Rasul yang sangat mulia. Rasul katakan barakallahu fikum, ketika ada yang datang bertanya kepada Nabi yang mulia, lamma su'ila 'anil wulat alladziina la yu'adduna ma'alaihim. Tatkala Nabi ditanya tentang penguasa yang mereka tidak memenuhi kewajiban-kewajiban mereka. Penguasa itu hanya ingin mengambil hak mereka, tetapi kewajiban tidak mereka berikan kepada masyarakatnya. Maka apa yang ditanyakan para sahabat kepada Rasul? Maka dengarkan nasihat Rasul kepada para sahabat. Rasul katakan, addul haqqal ladzi 'alaikum lahum. Rasul katakan, penuhi hak-hak yang itu menjadi tanggung jawab kalian kepada mereka. Tunaikan hak-hak mereka. Wasallallahu alladzi lakum. Dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang menjadi hak-hak kalian. Ini nasihat Nabi yang mulia. Rasul katakan, ketika kita dapati penguasa yang tidak menunaikan kewajiban-kewajiban, sabar. Minta kepada Allah hak kalian. Doakan kebaikan untuk mereka. Bukan kita jatuhkan wibawa mereka. Bukan kita memberontak. Bukan kita turun demo besar-besaran. Tetapi ini nasihat Rasul. Ketika dapati penguasa yang mereka itu barakallahu fikum jami'an tidak menunaikan kewajiban-kewajiban mereka, padahal hak itu sudah sepenuhnya ditunaikan oleh masyarakatnya, maka ini nasihat Nabi SAW. Tunaikan kewajiban kalian kepada mereka, maka minta hak kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu nasihat kenabian, yang semoga nasihat ini menjadi penutup kajian singkat kita. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkaruniakan hidayah dan taufik kepada seluruh jajaran aparatur negara di Kepulauan Sula ini, agar keputusan mereka merupakan keputusan yang sebagaimana dibimbing oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kami tak lupa mengucapkan barakallahu fikum jami'an, jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi barakah hidayah kebaikan kepada seluruh aparatur negara, kepada seluruh undangan yang sudi kiranya meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas.
tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka kami ucapkan jazakumullah khair. Semoga Allah beri balasan kebaikan kepada bapak-bapak sekalian. Ya. Terkhusus barakallahu fikum kepada para tamu undangan yang telah hadir, dan mewakili panitia kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ta'mir Masjid Istiqamah Kota Sanana ini. Semoga Allah jaga keutuhan persaudaraan di antara mereka. Semoga Allah bimbing mereka dengan hidayah sunnah, sebagaimana yang didoakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Di antara doa yang paling banyak dibaca Al-Imam Ahmad, Allahumma amitni alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkan aku di atas Islam dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mengkaruniakan keistiqomahan dan hidayah kepada kita semuanya. Al-ilmu indallah wa naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.